sifatnya sebenarnya bukan kita memberikan pengajaran, tapi kita lebih ke sharing pengalaman. Sharing pengalaman apa? Sharing pengalaman dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu trading. Jadi kita mungkin ceritanya itu tidak mulai dari basic ya Pak Andri ya, karena memang semua kan sudah trading. Kita tidak mulai dari misalkan apa itu forex, kemudian apa itu leverage, apa itu margin. Nah, kita langsung saja bahwasannya bisnis forex itu intinya itu adalah bisnis yang menggiurkan. Nah, pada malam ini kita akan membahas bahwasannya di samping menggiurkan, bisnis forex ini itu seperti ibaratnya itu adalah orang bilang itu semacam pemburu berdarah dingin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang realitanya forex itu kalau kita lihat sekilas, kemudian kita lakukan demo account, itu kelihatan sekali sangat mudah. Kita cepat sekali kita mencetak uang di sini, intinya seperti itu. Nah, tapi realitanya pada saat kita melakukan aktivitas di akun real, itu banyak sekali teman-teman, bahkan saya sendiri, di awal memulai trading forex itu memang betul-betul hancur. Nah, pada kesempatan malam ini kita mungkin bisa sharing sebenarnya apa sih yang membuat kita itu sebenarnya itu bisa hancur dan kita tidak bisa bertahan di forex ini. Ada yang menarik di bisnis forex ini ya teman-teman ya. Meskipun banyak sekali teman-teman bahkan di suatu komunitas itu sudah ibaratnya babak belur di forex, tapi tetap saja yang namanya kecintaannya pada bisnis forex itu seperti tidak pernah padam gitu. Nah, itulah sebegitu menariknya forex kan gitu ya. Meskipun kita sudah babak belur, dipukul kiri, pukul kanan, tapi tetap saja ini merupakan sebuah industri yang menarik banyak orang untuk menciptakan uang gitu. Apa yang ingin saya sampaikan ini adalah sharing dari pengalaman saya bertahun-tahun trading di forex, bagaimana kita jatuh, bagaimana kita hancur-hancuran, itu kita akan sharing di webinar ini. Jadi intinya kita coba saja kita melihat ya, apa yang saya ceritakan tadi kan realita ya. Ini kita kan sekarang itu akan sharing bagaimana agar profit konsisten. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering sekali didengung-dengungkan oleh para trader. Kenapa? Karena memang realitanya 95% trader forex itu loss. Bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi seorang trader dengan profit konsisten? Nah, ini kebetulan apa yang saya sampaikan ini betul-betul dari apa yang sudah saya alami dan dari pengalaman saya bertahun-tahun trading di forex. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bicara tentang trading forex, itu yang paling utama itu bukan teknik, teman-teman. Bahkan saya bilang, teknik itu nggak sampai 50% menentukan kita sukses. Yang paling utama untuk kita menjadi trader yang konsisten profit, itu adalah kita harus mengontrol emosi kita. Jadi teman-teman pasti sudah pernah ngalami ya, karena di sini semua trader pasti sudah alami apa itu yang namanya betul-betul ibaratnya apa yang dilakukan itu serba salah. Pada saat kita buy, harga turun. Pada saat kita sell, harga naik. Diulang-ulang kejadiannya seperti itu. Nah, itu semua. Itu karena kalau dari pengalaman saya, itu adalah karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Bagaimana cara kita agar kita bisa kontrol emosi kita? Yang kita lakukan supaya kita bisa kontrol emosi kita itu adalah yang pertama dan harus kita pegang teguh adalah jalankan trading layaknya kita berbisnis. Jadi kita di sini itu tidak main ibaratnya main kira-kira, main feeling, semua harus diperhitungkan matang. Untuk trading, perhitungan matang kita itu bukan pada saat market bergerak, tapi sedapat mungkin kita rencanakan pada pagi hari pada saat market bergeraknya lambat. Karena pada saat pergerakan market sangat cepat, itu biasanya memicu emosi kita, memicu nafsu kita sehingga kita trading tidak berdasarkan pikiran yang
saya bilang, mohon maaf dalam tanda kutip adalah waras. Intinya seperti itu. Kenapa saya bilang kontrol your emotion itu sangat penting? Karena ini semua dari pengalaman saya bertahun-tahun saya gagal di dalam trading forex. Pada saat saya gagal, itu kita kan di Sabtu Minggu itu saya sendiri itu suka merenung, kenapa saya kok bisa loss sebesar itu? Saya pelajari, ternyata Sabtu Minggu itu adalah saat termudah kita melihat market. Jadi intinya trading itu sangat mudah pada saat chart itu tidak bergerak. Coba kembali kita bertanya ke dalam diri masing-masing trader ya. Lihatlah market pada saat market itu tidak berdenyut, pada saat market itu diam. Pasti semua itu akan membodohkan diri sendiri. Kenapa saya melakukan? Makanya tadi saya bilang bahwasannya kontrol your emotion itu sangat penting dan jalankan trading layaknya kita berbisnis konvensional itu sangat penting. Poinnya di situ ya teman-teman ya. Pada saat market bergerak, banyak trader, bahkan termasuk saya, itu sering sekali terpicu untuk melakukan open posisi buy atau sell secara dadakan. Padahal kalau kita kembali lagi ke bisnis konvensional yang dijalankan oleh mungkin teman-teman atau mungkin siapapun pebisnis, pastilah semua itu terencana. Marketnya seperti apa, lokasinya seperti apa, semua terencana dengan baik. Tapi kebanyakan di kita tidak melakukan itu. Itu adalah salah satu faktor yang memicu kita gagal di forex. Jadi kita betul-betul semua itu berdasarkan emosi, kelihatan harga nanjak kenceng kita buy, kemudian tiba-tiba market berbalik. Nah, kita ikutin sell, kemudian market malah melawan posisi kita seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi karena kita bicara tentang emosi dalam trading, bahkan saya sering membuat job ke teman-teman di grup, di komunitas kita trading, bahwasannya sinyal terbaik itu adalah sinyal yang dilakukan seseorang pada saat orang tersebut sedang emosi. Misalkan gini, seorang trader bernama B sama bernama O, itu sedang loss mungkin 2 kali, 3 kali, kemudian dia sell. Itu sebenarnya adalah sinyal terbaik kita untuk membalik untuk menjadi buy. Karena apa? Pada saat emosi kita betul-betul tidak terkendali, pada saat nafsu kita betul-betul tidak menjadi liar, itu adalah salah satu faktor terbesar dan mungkin 99% penyebab kita gagal di dalam trading forex. Nah itu teman-teman. Makanya teman-teman pada saat melakukan trading itu betul-betul menggunakan ibaratnya itu pemikiran yang terencana. Intinya seperti itu ya. Pemikiran yang betul-betul sudah dirancang sebelum market tersebut berdenyut dengan keras atau pada saat market sibuk. Di jam-jam opening Eropa, di jam-jam opening Amerika itu biasanya itu memicu kita untuk tidak waras. Intinya seperti itu. Nah itu semua sudah saya bicarakan ya, bahwasanya itulah trading. 95% orang yang ada di industri ini loss. Dan 95% orang yang loss tersebut tidak pernah berhenti untuk mencoba lagi dan lagi untuk trading forex. Kenapa dia mencoba lagi dan lagi? Karena pada saat market tersebut diam, trader tersebut melihat bahwasannya market is easy, market mudah. Tapi pada saat market bergerak, pemikirannya, rasionalitasnya menjadi rusak. Dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan rencana. Intinya teman-teman, untuk kita menjadi seorang trader yang profit konsisten, yang pertama kunci nomor 1 pastinya kita harus berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian kita jalankan rencana sesuai dengan rencana sebelumnya. Jangan trading di luar rencana. Bahkan hari ini, beberapa menit yang lalu, saya melakukan trading di luar rencana. Nanti saya tunjukkan akun saya seperti apa. Itulah market. Market yang memicu emosi kita, memicu pemikiran kita sehingga jadi tidak waras. Ya, terima kasih.